siapa yang menjamin itu? Uangnya dijamin oleh APBN. Yang kedua, dia diawasi internalnya oleh Dewas BPJS Ketenagakerjaan. Siapa Dewas BPJS Ketenagakerjaan? Di situ ada unsur pemerintah, ada unsur pengusaha, dan ada unsur peserta, ada unsur serikat pekerja, serikat buruh. Dia melakukan pengawasan secara internal. Dia juga diawasi oleh DJSN. Dia diaudit oleh BPK, dan KPK masuk untuk secara berkala melihat bagaimana pengelolaan uang itu oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi uang itu, Mas Dedi, bisa diakses oleh teman-teman. Sebenarnya uang saya berapa? Hasil pengembangan dari uang saya berapa? Itu bisa diakses. Bisa diakses. Dan tidak bisa digunakan oleh selain peserta itu, dan tentu saja oleh ahli waris ya kalau dia meninggal. Kalau dia meninggal, oke. Karena kebijakan ini kan kemarin dianggap menindas kaum buruh. Ya, saya mengerti Mas Dedi. Tidak gampang kan mengembalikan fungsi sebenarnya dari JHT itu. Teman-teman ini komentar teman-teman pimpinan serikat buruh. Kami ini sudah menikmati kesalahan. Permenaker 19 itu kan kesalahan yang harus direvisi, harus tidak sesuai dengan undang-undang. Ketika mengalami kesalahan dengan kenikmatan ini tentu tidak gampang kalau kenikmatannya dicabut kan. Tidak gampang. Tapi pemerintah itu justru adalah bentuk sayang pemerintah kepada teman-teman pekerja. Mas Dedi, kita sekarang dapat eranya sampai tahun 2030 kita akan dapat bonus demografi, usia produktif akan lebih banyak. Tapi ingat, setelah itu kita akan mengalami aging population, jumlah penduduk usia tua akan meningkat. Dan data BPS menunjukkan bahwa kemiskinan itu justru banyak dialami oleh orang tua itu, yang sudah tidak produktif, lagi, yang anak-anaknya nggak peduli. Pasti anak-anaknya nggak peduli. Nah, saya teman-teman kan ingin cerita di Jepang kan sekarang Jepang mengalami aging population ya. Ini dikembalikan kepada semangat pasal 35 dan 37. Apakah harus 56? Tidak juga. Di pasal 37-nya disebut bahwa memang ketika nanti minimal peserta 10 tahun bisa diambil 10% untuk keperluan atau 30% untuk perumahan. Dan ini praktek yang biasa juga dilakukan pada pekerja-pekerja di Singapura, Malaysia, dan sehingga ketika memasuki masa pensiun, para pekerja kita memiliki saving, tabungan. Nah, kemudian juga waktu ini kan digagas 2018 revisi Permenaker 19, tapi waktu itu belum bisa dieksekusi karena belum ada bantalan pengganti daripada JHT ini. Ukurannya jangan mengkotak-kotakan buruh ya. Ukurannya adalah di tripartit nasional dan tripartit daerah. Nggak ada keterlibatan pembahasan Permenaker nomor 2 tahun 2022. Yang kedua, keberatannya sederhana. Waktu zaman Pak Hanif Dahiri ini sama. Pak Hanif mengeluarkan Permenaker bahwa JHT bisa dicairkan 10 tahun masa kepesertaan. Bapak Presiden Jokowi kemudian menginstruksikan pada Pak Hanif bikin Permenaker, pokoknya kalau orang di PHK paling lama 1 bulan JHT bisa dicairkan. Karena itu tabungan sosial, bukan pensiun. Beda dengan pensiun. Kalau jaminan pensiun, dia harus menghitung kecukupan dana secara aktuaris memasuki usia pensiun. Ada hitungannya. Kalau JHT ini tabungan sosial. Di seluruh dunia sebagai ILO governing body berkantor di Jeneva, ini biasa, namanya buffer. Ketika ada sesuatu namanya security, social security, karena dia jaminan sosial atau keamanan sosial. Ketika terjadi shock ekonomi, apa itu krisis, wabah penyakit, pandemi COVID seperti sekarang ini, boleh sepanjang tidak mengganggu sustainabilitas daripada anggaran. Itu lazim di Yunani, di Jerman, di Turki, bahkan di Jepang itu lazim. Makanya ketika Pak Presiden Jokowi memerintahkan Pak Hanif jalan, JHT itu sifatnya tabungan, dia nggak butuh kecukupan dana. Misal tabungan saya 1.000, hasil investasinya 10%, ya 1.100 saya terima. Beda dengan jaminan pensiun, nggak bisa. Jadi boleh itu dilakukan. Nah sekarang siapa yang bayar? Kalau mau pakai JKP, pertanyaan sederhana, uangnya mana? Cukup nggak? JKP, jaminan kehilangan pekerjaan,
itu diambil dari dana iuran JKK, kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Ida Fauziah demi CHT cair, pemerintah rela sengsara untuk kebahagiaan pekerja. Menteri Tenaga Kerja Menaker Ida Fauziah mengungkapkan bahwa perkara aturan baru pencairan jaminan hari tua JHT di usia 56 tahun merupakan usia demi kebahagiaan para pekerja. Ida menjelaskan kehadiran Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT tersebut dilakukan agar sesuai dengan ketentuan UU. Terlebih Ida Fauziah dan pihaknya memastikan pemerintah juga menyiapkan program jaminan kehilangan pekerja JKP bagi pekerja yang terkena PHK. Nantinya JKP tersebut bukan dari iuran pekerja, melainkan dana yang sudah disiapkan oleh pemerintah bagi mereka yang kehilangan pekerjaan. Oleh sebab itu, Menaker Ida menyebut pemerintah sebenarnya menyengsarakan diri demi kebahagiaan para pekerja di tanah air. Ini sebenarnya pemerintah menyengsarakan enggak sih? Kalau pemerintah enggak mau menurun, diam itu aja menyengsarakan, tapi pemerintah menyengsarakan diri sendiri untuk kebahagiaan pekerja. Kata Ida dalam saluran YouTube Deddy Kompuser pada Sabtu 19 Februari. Ida Fauziah sebut Indonesia akan menghadapi masa aging population. Di sisi lain, Ida juga menjelaskan bahwa Indonesia akan terus menghadapi bonus demografi hingga 2030 mendatang. Artinya masyarakat dengan usia produktif lebih banyak. Namun di sisi lain, pasca Indonesia akan menghadapi masa aging population, yakni jumlah lansia yang tidak produktif lebih banyak dibandingkan mereka yang produktif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, Ida Fauziah menyebutkan jumlah masyarakat yang mengalami kemiskinan paling tinggi mereka yang ada di usia tua. Oleh karena itu, menurutnya pencairan JHT di usia 56 tahun sudah tepat waktu memenuhi kebutuhan di masa tua. Jepang mengalami aging population, tapi mereka terjamin karena sudah memiliki JHT dan sekarang mereka masa tua bahagia. Pungkasnya,